ada motor NMAX ya tiba-tiba nyalip. Dikit lagi aja guys. Aduh, meninggoy. Dikit lagi tuh. Untung dia pintar dikit lah. Kita mah pelan-pelan aja ya guys karena kita bawa keluarga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue mau berbagi perjalanan gue dari Sukabumi menuju Bekasi ya guys. Ini gue habis pulang dari Sukabumi gitu ya, bersama keluarga gue, anak gue yang kecil sama istri gue juga ikut. Ini gue dari Sukabumi tuh ya habis menghadiri acara pengajian gitu ya guys. Nah seperti ini jalannya, kalian bisa lihat mungkin ini jalan aspalnya udah lama gitu ya guys, jadi udah tergerus zaman, jadi agak bolong-bolong, banyak yang hancur juga gitu ya guys. Kanan kiri gua ini persawahan guys. Di sini tuh tempatnya asli dingin banget. Dan semenjak gua tinggal di sini, tinggal di asrama gitu ya, gua itu ya jarang mandi juga guys. Karena emang dingin banget. Kalau mandi pagi tuh rasanya aduh. Kalau yang nggak kuat, wih, lu kayak mandi di air kulkas guys. Pokoknya tuh wah, dingin banget lah. Ya ini gue mau jalan arah Bekasi, tapi gue cari jalan yang agak jauh. Gue agak muter juga gitu guys. Gue mau ke kota dulu, ke kota Sukabumi. Udah lama juga gue nggak lewat situ. Gue biasanya motong jalan gitu ya, motong jalan lewat. Ada sih yang lebih dekat gitu, cuman ini mungkin agak jauh gitu ya guys. Nah ini nih tanjakan gitu ya guys. Iya, tanjakannya ini lumayan, kemiringannya lumayan cukup miring gitu ya guys. Ini gua aja pakai gigi 1. Kalau gigi 2 gua rasa nggak kuat gitu ya guys, ngeden. Kalian bisa lihat ini perjalanannya tanjakannya lumayan tajam gitu ya guys. Jadi gua buat pakai gigi 1 aja gitu. Nah ini kanan kiri gua ada perumahan. Nah ini tanjakan yang lumayan cukup kemiringannya, tingkat kemiringannya cukup tajam gitu guys. Ke kiri gua juga ada perkebunan, sebelah kanan gue jurang gitu guys ya. Jadi gua ini di Sukabumi ini dulu gua asrama gua di sini gitu guys. Itu ya, daerahnya daerah Cisaat gitu ya guys. Daerah sini juga gua belum pernah denger itu yang namanya kekeringan air gitu ya guys. Kesulitan air. Berbeda jauh dengan namanya yaitu Cisaat. Cisaat yang artinya kalau bahasa Indonesianya tuh itu cai saat gitu ya, air kering gitu, kekeringan air. Tapi selama gua di asrama, selama gua tinggal di Sukabumi ini belum pernah tuh denger yang namanya kekurangan atau kekeringan air gitu ya. Nah ini jalannya udah lumayan bagus ini guys, udah melewati jalan-jalan yang rusak tadi. Ini udah lumayan, aspalnya udah lumayan baru ini guys, lumayan gak terlalu rusak lah gitu ya. Nah kalau gue mau motong jalan nih gue ke sebelah kanan, tapi ini gue mau ke kiri ya guys. Sebelah kanan itu lewatnya dia lewat Kopeng, jalan Kopeng gitu ya guys. Itu lebih deket sih sebenarnya. Ya di Sukabumi ini gue mungkin tinggal beberapa tahun lalu gitu ya, sebelum gue berkeluarga. Tuh, tapi alhamdulillah gue nggak bakal ngelupain karena gue udah di Sukabumi ini banyak
belajar gitu guys. Gua menorehkan kenangan, jadi banyak kenangan juga di sini. Sukabumi udah ngajarin gua kesabaran. Di Sukabumi juga gua belajar jadi orang gitu ya. Di Sukabumi gua belajar susah. Banyak pelajaran yang gua petik dari sini gitu ya. Jadi nggak segampang itu kalau buat ngelupain daerah sini guys. Nah ini udah mau deket kotanya gitu ya guys. Ini perjalanannya dari asrama gue itu ke kota itu sekitar 5 kiloan. Dulu waktu gue di asrama itu gue pernah jalan kaki guys. Jalan kaki dari kota ke asrama. Dari asrama ke kota pulang pergi itu bisa sekitar 10 km gue jalan kaki. Tapi nggak berasa juga guys, nggak berasa capek. Karena emang kadang kalau berdua ada temennya tuh sambil ngobrol itu jalan nggak berasa capek gitu guys. Nah ini udah lumayan bagus ya, ini udah kotanya di sini gua rasa sih udah cukup, udaranya udah cukup lumayan panas gitu ya. Karena di sini jarang perkebunan, udah banyak rumah lah ya. Gitu. Mudah-mudahan juga hari ini perjalanan gua itu nggak macet ya guys, karena kalian juga pasti tahu Sukabumi sama Bogor itu gudangnya angkot gitu ya. Karena di sana itu yang gua tahu itu macet itu di sekitaran Parung Kuda, Pasar Parung Kuda, Cibadak dan Cicurug itu biasanya kalau deket-deket pasar gitu guys. Aduh, macetnya luar binasa guys. Karena di sana banyak angkot-angkot juga yang ngetem, ya nggak bisa nyalain angkotnya juga sih, karena mereka ya namanya angkot ya harus ngetem, harus cari penumpang gitu ya. Karena mereka juga ada keluarga yang harus dinafkahi gitu guys. Ya kalau angkot ngebut mana bisa dapat setoran gitu guys, karena ya seperti itulah gitu ya. Kalau nggak ngetem ya nggak dapat duit lah. Kalau angkot ngebut ya bukan angkot namanya, itu namanya kolbogoran. Oh ya, ngomong-ngomong soal mobil ngebut, gua dulu pernah naik itu dari Sukabumi itu mobil yang paling ngebut itu dia yang berani itu kolbogoran guys. Jadi kalau kalian pengen cepet daripada yang banyak ngetemnya, mendingan kalian ikut daripada naik bis gitu ya. Kalau mau ke Bogor gua saranin sih pakai mobil kolbogoran gitu guys, karena mereka ya gimana ya, seperti ugal-ugalan gitu guys. Jalannya gue suka yang ugal-ugalan. Karena apa? Karena mereka apa ya, cepat gitu guys dibanding dengan kendaraan lain gitu ya. Macet pun dia bisa terjang kadang-kadang. Gue bingung juga guys. Berani sopir soalnya guys, udah teruji dia keberaniannya. Kalian jangan coba-coba itu menghalangi kolbogoran guys, bisa kalah kita guys. Begitu kira-kira. Ya alhamdulillah juga Sukabumi sekarang udah lumayan maju gitu guys, karena gua lihat sekarang juga ada tol Bocimi gitu ya, Bogor, Ciawi, Sukabumi gitu guys. Nah ini pertigaan segitiga ini di sini, ini arah ke Cianjur nih kalau ke kiri. Nih, kita ke kanan ya guys. Gitu. Ini ada arah Cianjur sebelah kiri tadi guys. Sepertinya ini belum ada pembangunan seperti 5 tahun silam ini guys. Belum ada perubahan seperti dulu. Gue dulu pernah jalan lewat sini guys ya, jadi seperti ini, belum ada perubahan gitu ya, masih seperti yang dulu. Begitu kira-kira guys. Nah ngomong-ngomong soal Sukabumi guys, kalian tahu nggak
Dulunya kota ini merupakan kota dengan luas wilayah urutan ketiga terkecil di Jawa Barat guys, setelah kota Cirebon dan kota Cimahi. Luasnya kurang lebih 48,33 km persegi. Itu guys. 4.833 km persegi itu dengan jumlah penduduk 3.353.445 jiwa guys. Itu tahun 2021. Informasi ini gue dapat dari sukabumi.go.id gitu guys. Kota Sukabumi juga merupakan suatu wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan pesat dibandingkan daerah lainnya. Pada awalnya Sukabumi adalah pemukiman penduduk bagian dari wilayah pemerintah distrik. Dalam catatan arsip Hindia Belanda guys, nama Sukabumi pertama kali digunakan oleh Andries Christoffel, seorang ahli bedah dan administratur perkebunan kopi dan teh yang berkebangsaan Belanda gitu ya guys. Mungkin di sini banyak orang Belanda turunan gitu guys. Itu pokoknya juga ya orang-orangnya juga lumayan ya peyem-peyem lah gitulah. Apa itu peyem? Dan beliau juga yang mengenalkan Sukabumi ke dunia luar gitu guys. Dulunya bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Sukabumi untuk berinvestasi. Hal itu disebabkan karena banyaknya hal menarik yang dapat dikembangkan. Kehadiran dan komposisi penduduk Eropa membawa dampak besar dalam perubahan Sukabumi menjadi sebuah gemeente, kota praja. Dan kebijakan desentralisasi dan perubahan pemerintahan negeri memberi ruang bagi mereka untuk menjadikan Sukabumi sebagai daerah otonom. Itu beberapa sejarah Sukabumi yang gua kutip dari laman sukabumi.go.id guys. Nah ini sebelah kanan gua ini Masjid Agung gitu ya, Masjid Agung Sukabumi. Nah, ngomong-ngomong Sukabumi juga guys, kalian udah tahu tempat pariwisata Sukabumi itu bejibun guys, banyak banget nggak kehitung dah tuh. Salah satunya juga yang gua kutip dari laman sukabumi.id dan liputan 6. Salah satunya yaitu adalah Geopark Cileuteuh. Nah ini nih Geopark Cileuteuh nih berada di 8 kecamatan di 74 desa per kelurahan di Sukabumi guys. Geopark ini adalah salah satu-satunya geopark atau taman bumi di Jawa Barat, sekaligus yang pertama dan yang ketiga di Indonesia guys. Di situ juga terdapat kawasan dengan keragaman geologi, hayati, dan budaya yang dikelola melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan guys. Beberapa objek yang bisa ditemukan di tempat wisata di Sukabumi ini adalah Curug, Cimarunjung, Puncak Dharma, Paninjauan, Pulau Batik, Penangkaran Tukik, dan Penumbangan. Berikutnya juga guys, ada Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berlokasi di Jalan Raya Cipanas, Malasari, Bandungan, Sukabumi. Kawasan ini memiliki puncak tertinggi guys, yaitu Gunung Halimun. Tingginya mencapai kurang lebih 1929 meter dan Gunung Salak kurang lebih tingginya sekitar 2200-an meter. Lebih dari 700 jenis tumbuhan juga berbunga hidup di hutan alam di Taman Nasional ini guys. Kawasan dan sekitarnya juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, antara lain masyarakat adat Kesepuhan Banten Kidul dan masyarakat Badul guys. Masyarakat Baduy. Berikutnya ada Kampung Cipta Gelar guys.
gitu ya. Kampung Ciptagelar ini guys merupakan kampung adat yang berada di wilayah Kampung Sukamulya guys, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ciri khasnya terletak pada lokasi dan bangunan rumah yang masih berpegang pada tradisi orang Sunda zaman dulu guys. Kampung adat Ciptagelar didirikan oleh pasukan kerajaan Sunda yang menuruti perintah Prabu Siliwangi, begitu guys. Berikutnya juga yang gua kutip dari laman liputan6.com adalah Situ Gunung Sukabumi guys. Di Situ Gunung merupakan tempat wisata Sukabumi yang memiliki beragam objek wisata seperti jembatan gantung, tempat camping ground, dan objek wisata lainnya guys. Salah satu andalan di tempat wisata ini adalah jembatan gantungnya. Selain itu juga ada banyak tempat rekreasi keluarga, kelompok, hingga tempat berfoto instagramable. Di Situ Gunung ini Sukabumi berada di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. Jembatan gantung Situ Gunung berada di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango guys. Objek wisata Sukabumi ini merupakan salah satu jembatan gantung terpanjang di Indonesia, bahkan di Asia guys. Di Asia Tenggara gitu ya, paling panjang. Keren. Dan jembatan gantung Situ Gunung juga memiliki panjang yang membentang sepanjang 250 meter dan berada di ketinggian 150 meter guys. Jembatan ini menghubungkan area Situ Gunung ke area Curug Sawer. Gua sih pernah kesini guys. Gitu ya. Gua pernah kesini sih. Itu cuma waktu pas dibangun belum bisa dilewati gitu ya jembatannya. Gue pengen ke situ, banyak sih tempat-tempat wisata Sukabumi. Mungkin next time sih gue pengen ngebolang gitu ya guys. Nah ini macet nih guys, aduh ini kayaknya di pasar gitu ya. Pasti angkot sih. Kalau bukan angkot ya banyak sih angkot atau mobil yang jalannya pelan gitu tuh kan di depan angkot. Tapi ya nggak bisa disalahin juga karena mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi ya kan. Dia cari penumpang guys gitu. Oke guys, kita lanjutin ya. Berikutnya ada Pantai Pelabuhan Ratu guys. Ini nama ini udah nggak asing dah di telinga kalian, pasti kalian udah pada tahu ya. Tempat wisata di Sukabumi ini, Pelabuhan Ratu ini memiliki perpaduan pantai yang curam guys, landai dengan karang yang terjal. Pantai Pelabuhan Ratu dikenal memiliki ombak yang besar sehingga wisatawan tidak dianjurkan untuk berenang di pantai ini guys. Pantai Pelabuhan Ratu juga memiliki punya kisah mistis tersendiri. Konon pantai ini merupakan pintu masuk kerajaan gaib yang dikuasai Nyi Roro Kidul. Wow, serem guys. Kalau lihat di TV-TV sih ya serem gitu ya guys. Berikutnya ada Pantai Batu Bintang guys. Pantai Batu Bintang atau yang juga dikenal dengan Pantai Cipatuguran berada di Desa Jayanti. Berada di Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pantai ini terkenal akan pemandangan sunsetnya yang indah guys. Kawasan pantai ini juga kali dijadikan wisata memancing ikan di Pelabuhan Ratu guys. Ya berikutnya ada Pantai Cimaja gitu guys. Pantai Cimaja merupakan pantai yang berada di Teluk Pelabuhan Ratu. Pantai Cimaja juga dikenal memiliki ombak besar guys, yang biasanya digunakan para peselancar untuk berselancar. Pantai Cimaja sudah terkenal guys sebagai pantai surfing sejak tahun 1970-an. Pantai ini juga selalu mengadakan kejuaraan berselancar tingkat dunia guys. Ya oke guys, berikutnya ada Pantai Amanda Ratu. Ini memiliki kemiripan dengan tanah lot Bali gitu ya. Alasannya
karena pantai ini memiliki pulau kecil di tengahnya. Oh ya, pantai ini masih berada dalam bagian Resort Amanda Ratu, sehingga untuk kesini kita harus memasuki resort terlebih dahulu gitu ya. Dari Sukabumi, akses kendaraan umum menuju pantai ini lumayan cukup jarang gitu guys. Oleh karena itu disarankan untuk membawa kendaraan pribadi gitu ya guys. Dan lokasinya ada di Jalan Raya Ujung Genteng, Desa Purwasedar Ciracap, Sukabumi guys. Dan berikutnya juga yang saya kutip dari laman sukabumi.go.id, Gua Banyu. Gua Buni Ayu ini tempat wisata Sukabumi, jejak piknik. Tempat wisata Sukabumi, jejak piknik petualanganmu di Sukabumi belum lengkap guys tanpa menyusuri keindahan dari Gua Buni Ayu. Komplek gua yang terdiri dari 3 gua ini disebut memiliki sistem gua terbaik di Asia Tenggara. Wow, dengan sistem keamanan bertaraf internasional guys. Objek wisata di Sukabumi 1 ini akan memberikanmu panorama yang alami dan eksotis guys. Dan lokasinya berada di Cipinang, Desa Kertangsana atau Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi ya guys. Berikutnya juga ada Museum Ki Pahare guys. Ini tempat wisata di Sukabumi ya. Jika Anda tertarik mengetahui sejarah berdirinya kota Sukabumi, objek wisata di Sukabumi 1 ini bisa menjawabnya guys. Di Museum Ki Pahare, kamu bisa melihat koleksi foto dan dokumen yang menggambarkan sejarah lahirnya kota Sukabumi. Berbagai prasasti juga dan peninggalan prasejarah dipamerkan di museum ini ya guys. Dan lokasinya yaitu di Jalan Baro, Kecamatan Baro, sekitar 30 menit dari Santasi Waterpark. Berikutnya juga ada destinasi wisata gua gitu ya, bukan Guha Lalai atau Kampret Kelelawar. Gua yang masih sepi dari pengunjung, merupakan rumah bagi ribuan kelelawar, sehingga malam hari adalah waktu paling tepat untuk mengeksplorasi keindahan dari objek wisata Sukabumi ini guys. Lokasinya berada di Jalan Pelita, Kecamatan Citarik gitu ya guys. Ya, demikian beberapa tempat wisata yang ada di Sukabumi yang mungkin kalian pernah kunjungi ataupun yang mungkin kalian belum pernah kunjungi gitu ya guys. Kebetulan saya juga belum pernah semua gitu ya guys. Gue belum pernah nyobain semua, ada beberapa yang pernah gue kunjungi juga. Jadi nggak kalah gitu ya dengan tempat wisata-wisata lainnya gitu ya guys. Ada motor NMAX ya tiba-tiba nyalip. Dikit lagi aja guys. Aduh, meninggoy. Dikit lagi tuh. Untung dia pintar dikit lah. Kita mah pelan-pelan aja ya guys, karena kita bawa keluarga. Takut guys. Nyalip-nyalip tanpa ukuran yang bagus tuh kadang-kadang. Aduh. Ngeri. Mendingan pelan-pelan aja ya kita mah ya. Yang penting alon-alon, yang penting selamat lah.
can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. I can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. What's on the other side of inhibition?
tanah ini akan dijual. Hendak akan apa, gue jadi bingung guys, itu benar nggak nulisnya tanah akan dijual, jual tanah apa tanah ini dijual. Aduh, pusing juga kadang-kadang. Yang jelas itu gua rasa sih salah. Kalau tanah akan dijual ke siapa? Hendak akan dijual, baru hendak akan dijual, itu belum dijual. Bingung juga itu. Gua rasa yang nu penting mah eta salah, pasti malah salah nulisnya eta malah. Ya oke guys, gue ucapin banyak terima kasih ya yang kalian udah like dan subscribe-nya. Thank you udah ikutin perjalanan gue dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.